Salam, puji nama Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam satu renungan rohani Kristen dengan tema cara menghadapi masalah menurut Alkitab. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Alkitab sudah selayaknya menjadi panduan bagi kita sebagai umat Kristen dalam menjalani hidup. Karena di dalam Alkitab juga sudah tertera berbagai pemecahan persoalan hidup yang lengkap, seperti masalah mendidik anak, masalah hubungan sama istri atau rumah tangga, masalah hubungan dengan orang tua, masalah kewajiban kepada negara, masalah pekerjaan, atau bahkan masalah bisnis yang bangkrut seperti yang dialami oleh Nabi Ayub, dan berbagai masalah lain yang di Alkitab sudah dibahas masalah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, berikut ini saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membicarakan cara-cara menghadapi masalah menurut Alkitab yang bisa kita terapkan. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, boleh saja kita memiliki masalah yang berlipat-lipat besar. Namun, jangan sampai karena masalah tersebut kita malah menjauh dari Tuhan. Semakin jauh kita dari Tuhan, semakin jauh pula kita dari perlindungannya. Kita juga akan lebih rentan lagi terhadap masalah. Akan tetapi, jika kita tetap berada dalam naungan Tuhan, maka perlindungan Tuhan juga akan selalu dekat. Kita bisa tengok dalam kisah Nabi Ayub yang mengalami cobaan yang begitu dahsyat. Meskipun cobaannya begitu berat, Nabi Ayub tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengembalikan dan memulihkan hidupnya dan membuatnya lebih baik berlipat-lipat. Dalam Alkitab dijelaskan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kemudian disebutkan lagi dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yang kedua, menguatkan iman. Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi hamba-hamba yang dekat dengannya. Melalui hikmat-Nya kita dapat mengambil tindakan untuk dapat menyelesaikan masalah. Jika Tuhan sudah ada di sisi kita, jangan takut untuk melangkah. Ketika bangsa Israel melangkah dengan iman untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian, mujizat berupa terbelahnya sungai menjadi dua pun terjadi. Mujizat yang terjadi pada bangsa Israel terjadi karena iman. Tanpa iman, mujizat tidak akan terjadi. Oleh karena itu, umat Kristen perlu melangkah dengan yakin dan selalu percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk membantu hamba-Nya. Seperti tertulis dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kemudian cara menghadapi masalah menurut Alkitab yang ketiga adalah bersyukur akan kehidupan yang kita jalani. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sama dengan manusia pada umumnya, Rasul Paulus juga mengalami suka maupun duka, susah maupun senang, kelebihan maupun kekurangan dalam hidupnya, tetapi dia tetap bersyukur akan kelimpahannya. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 12-13, aku tahu itu kekurangan dan aku tahu itu
kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara yang terkasih, masalah apapun yang kita hadapi saat ini tetap harus kita hadapi. Jangan putus asa dan merasa diri sebagai makhluk yang paling menderita di dunia. Karena jika kita peka terhadap kondisi sekitar, banyak orang yang masalahnya lebih besar dari kita. Misalnya, orang yang terlilit hutang dan bahkan tunawisma yang tidak punya rumah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita patut bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah karena kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Kita juga tidak menghadapi masalah ini seorang diri. Ada Tuhan yang selalu berada di sisi kita. Dan ingatlah, Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih kemampuan kita. Hal itu juga sudah dialami oleh Daud. Bagaimana ketika dia menghadapi usaha pembunuhan oleh Raja Saul. Nah, saudara terkasih, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 disebutkan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kemudian cara menghadapi masalah menurut Alkitab yang keempat adalah berdoa. Memang saudara yang terkasih, kata berdoa ini terdengar sederhana, tetapi berdoa merupakan cara menghadapi masalah menurut Alkitab yang dinilai paling ampuh. Sebagian orang mungkin tidak memprioritaskan doa ketika sedang ditempa masalah. Mereka biasanya mencari pertolongan dari manusia lainnya atau berdiam diri saja menunggu permasalahan ini selesai sendiri. Padahal berdoa penting bagi umat beragama. Berdoa adalah salah satu sarana Tuhan berkomunikasi dengan ciptaannya. Umat Kristen juga berdoa untuk meminta pertolongan, jalan keluar atas masalah hidup, dan meminta damai sejahtera. Hal ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kemudian dalam Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 6 disebutkan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Saudaraku yang terkasih, semakin sering kita berdoa, artinya kita semakin intim dan dekat kepada Tuhan, sehingga tidak ada salahnya jika setiap kita menemukan masalah atau apapun pergumulan yang kita alami, kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Karena dari doalah maka Tuhan akan menjawab dan menyelesaikan segala permasalahan yang kita alami. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah penjelasan mengenai cara menghadapi masalah menurut Alkitab. Di samping terus mencari jalan keluar untuk pemecahan masalah, saudaraku yang terkasih, tetaplah berdoa, bersabar, dan bersyukur, yang merupakan cara-cara yang tidak boleh dilewatkan jika ingin terhindar dari permasalahan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian renungan rohani kita kali ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Salam.